Oke, baik teman-teman, kita mulai live di malam ini. Oke, baik, sebelum mulai kita cek dulu koneksinya. Oke, suaranya aman teman-teman. Tes 1, 2, 3, tes tes tes, tes aman aman. Oke, aman ya, siap. Oke, baik. Oke, siap. Oke, baik, sebelum mulai kita foto dulu yuk teman-teman yuk. Boleh hidupkan kameranya yuk. Mulai yuk yuk yuk. Yuk. Oke, siap yuk. Oke, yuk siap. Kasih jempolnya yuk. Siap, 1, 2, 3. Oke, wah luar biasa ya. Siap, oke, siap semua teman-teman. Kita belajar malam ini. Siap ya. Oke, yuk kita rekam dulu ya. Recording in progress. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi di Zoom kali ini. Dan Zoom kali ini kita akan ngebahas tentang teknik closing ya. Tadi awalnya kita mau Shopee ya, ternyata mentornya berhalangan. Ya insya Allah kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi nanti diinfoin ya teman-teman. Dan insya Allah affiliate tanpa jualan kita akan rilis lagi ya. Jadi siap-siap. Mau nggak teman-teman kita rilis? Siap nggak kita rilis teman-teman? Affiliate tanpa jualan gitu. Teman-teman cukup banyakin lead aja. Siap, siap. Oke, siap ya. Oke, nanti diinfoin ya. Ini masih testing-testing dikit lagi ya. Saya khawatir nanti kena bug ya. Bug itu error ya tentunya. Jadi kita pastikan harus kuat dulu ya. Karena kita baru ganti server. eh, apa namanya, kita khawatir nanti servernya jebol gitu ya. Jadi kita setting-setting dikit dulu ya. Oke ya, jadi gas aja ya. Nanti diinfoin ya. Kalau misalnya kita fix jadi, insya Allah di hari Senin nanti diinfoin ya. Oke, malam ini kita akan belajar teknik closing dulu ya. Mungkin sekitar sejam ke depan kita akan belajar teknik closing. Oke, baik yuk kita mulai ya. Oke, baik. Saya mau tanya teman-teman. Oke, baik. Penting nggak belajar teknik closing? Penting nggak teman-teman kira-kira belajar teknik closing? Penting nggak? Penting nggak? Belajar teknik closing. Penting nggak teman-teman? Penting nggak? Yes, penting banget ya. Karena salah satu yang membuat closing itu adalah teknik closing gitu ya. Beda Indonesia ini teman-teman ya, cara main Indonesia ini nggak seperti luar negeri. Kalau negeri itu kan kartu kredit atau kartu ATM-nya itu bisa langsung teman-teman. Tapi kalau di sini tuh nggak. Kalau di Indonesia itu ada tapi jarang. Itulah kenapa konversi paling tinggi itu di teknik closingnya. Nah, itulah kenapa advertiser seperti ya kita-kita ya saya main advertisement iklan, main meta ads ya. Itu teknik closing itu penting tuh teman. Karena itu salah satu angka atau unsur yang dipakai untuk menentukan KPI ya. KPI itu key indikator untuk melihat apakah iklan kita boncos atau enggak. Karena salah satu faktor angka boncos atau enggak itu teknik closing juga ya. Nah, malam ini kita akan demokan, saya akan sharingkan ke teman-teman bagaimana teknik closing itu ya. Oke, yuk kita mulai. Nah, ini mindsetnya dulu. Jadi kita harus tahu mindsetnya dulu, kemudian baru nanti saya kasih teknisnya ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, dan teman langsung saya jawab. Oke, pertama mindsetnya adalah antarkan dia ke surga. Oke, saya mau tanya teman-teman, yuk jujur-jujuran ya sama saya. Ketik saya yang masih takut jualan, yuk. Oh iya benar, oke. Oke. Ketik saya yang kalau jualan tuh masih takut. Yuk, boleh yuk, ketik yuk, yuk. Oh Mas Martin siap. Yang lain yuk. Yuk, jujuran sama kita gitu ya. Siapa yang di antara teman-teman di malam ini kalau jualan itu takut? Yuk. Karena ini mindset ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kira-kira takutnya kenapa? Boleh yuk komen yuk. Kenapa teman-teman takut jualan? Yuk. Bukan takut mah, cuma belum tahu ilmunya, takut ketipu. Oh, berarti harus validasi kalau takut ketipunya. Coba yuk, apalagi yuk. Kira-kira kenapa kalau teman takut jualan itu kenapa?
Jualan. Kenapa kan? Belum punya yang dijual. Oh iya, belum ya. Takut penolakan. Nah, ini saya kasih bocoran untuk teman-teman yang takut penolakan ya. Bisnis itu hanya numbers of game, hanya permainan angka ya. Nggak akan mungkin, bukan nggak mungkin ya, maksudnya itu em, jarang banget orang beli itu dalam satu kali pertemuan, jarang teman-teman. Kalau teman pernah belajar SMA dulu ada hukum Pareto, memang kayak gitu teman-teman. Jadi dari satu orang yang kita tawarin itu kemungkinan untuk beli itu 50-50%. Nah, tapi kalau kita banyakin kemungkinannya makin besar. Jadi misalnya contoh kita tawarin ke 100 orang, kira-kira pasti ada nggak yang beli satu? Dibandingkan dengan Anda satu aja gitu. Nawarin gitu. Kita tuh nawarin aja tuh temen ya, message-nya nawarin aja, nggak usah takut untuk jualan ya. Jadi bisnis itu hanya numbers of game. Penonton bisa lihat kok masa itu jualannya laris banget. Nah, Anda lupa, teman-teman lupa bahwa di belakang itu leads-nya banyak, prospeknya itu banyak. Misalnya dia laris ada 100 penjualan. 100 penjualan itu diciptakan dari 1.000 orang. Kebayang nggak teman? 1.000 orang yang masuk ke database-nya. Nah, itu bukan 100 orang tuh beli semua, enggak ya. Jadi sebenarnya teman-teman apa namanya ditolak itu hanya permainan angka ya. Mas nggak pede sama produknya, takut kemahalan. Nah, nanti teman-teman lihat lagi produknya, worth it nggak ya, dan sebagainya ya. Sudah pernah jualan, cuma nggak semua orang jujur. Iya, memang kayak gitu dunia ini, Mas Bayu ya. Semua dunia ini memang seperti itu. Nah, itulah harus validasi, gitu ya. Oke, apalagi? Oke, nah, jadi saya kasih ini ya, teman-teman ya. Jadi mindset teman-teman adalah antarkan dia sesuai. Coba teman-teman bayangkan kayak seperti ini. Kalau misalnya dia punya, kita tawarin jual produk kita, misalnya baju lah ya, baju anak gitu ya. Nah, ternyata dia beli dan ternyata ketika dia beli baju anak itu dan dipakai anaknya nangis-nangis, dia seneng banget sama ibunya. Kira-kira teman bahagia nggak teman-teman melihat seperti itu? Misalnya teman-teman jual baju ya, baju anak gitu ke ibu-ibu gitu. Nah, ibu-ibu tuh ngasih ke anaknya jadi seneng gitu. Anda kira-kira kalau Anda ngeliat gitu seneng nggak? Kira-kira? Oh iyalah, ya pasti seneng. Nah, jadi message kita antarkan dia ke surga gitu ya. Jadi hilangkan pikiran-pikiran negatif itu ya. Pokoknya saya mau antar surga. Kalau dia nggak mau beli ya sudah. Mending kayak gitu ya. Jadi nothing tulus ya. Jadi message-nya kayak gitu. Jadi mending Anda jualan itu halal teman-teman ya, jualan halal. Ya, jadi ubah message-nya ya. Nah, tapi ini saya kasih bocoran. Jangan jual ke orang yang keluarga Anda, jangan teman ya. Anda pasti akan ditolak ya. Memang kayak gitu ya, karena ya kayak gitulah ya. Dan ini orang tuh nggak suka dijualin. Memang betul, orang nggak suka dijualin. Tapi orang suka membeli. Nah, cara membeli itu ada 4 cara. Mau nggak saya tunjukin rumus closing? Rumus closing mau nggak? Rumus closing mau saya kasih bocoran rumus closing, boleh komen mau gitu yuk ya, saya bocorin rumus closing mau ya. Jadi Anda akan tahu tuh ilmu-ilmu para masta gitu ya, kok mereka tuh laris banget ya. Ini saya kasih bocoran ya. Oke ya, ini saya kasih bocoran rumus closing, catat ya ini soalnya buat Anda aja ya. 4 rumus closing. Nah, gitu ya. 1. Oke. Prospek harus punya uang. Nah, gitu tuh. Nah, ini berkaitan dengan target market. Nah, gitu teman-teman. Jadi pertama, prospek Anda harus punya uang. Maka Anda harus mengerti target market Anda. Contoh ya. Misal Anda jualan umroh. Nah, umroh harganya 40 juta misal. Anda jual ke mahasiswa, kira-kira pada beli nggak umroh Anda gitu? Ke mahasiswa gitu. Atau orang yang masih kerja gitu ya, masih kerja ya sekitar umur 25. Bakal beli nggak? Enggak.
Jadi umroh ini targetnya siapa? Biasanya pengusaha. Nah, jadi kuncinya adalah Anda harus punya prospek, Anda harus punya uang ya. Berarti Anda pikirkan target market Anda. Contoh lagi skincare. Nah, skincare ini kan macam-macam. Ada yang untuk low ya, low ya, orang-orang low, ada yang middle, ada yang orang yang high. Ya, high itu yang orang-orang kaya gitu. Nah, jadi lihat lagi harga produk teman-teman. Nah, jangan sampai Anda sudah bagus-bagus gitu ya. Nah, kemudian Anda target ke orang-orang yang low. Apa yang terjadi? Nggak akan laris gitu. Sebaliknya, misalnya produk Anda harganya cuma 9.000 misal. Anda jual ke orang-orang high, nggak akan beli teman-teman. Orang high itu dia nggak akan beli yang murah, nggak. Dia akan beli yang mahal karena dia dia gengsi. Orang-orang high ini lebih ke gengsi. Nah, jadi kembali lagi lihat target market Anda, dia punya uangnya seberapa. Jadi kuncinya adalah target market. Oke, sampai sini kebayang teman-teman? Sampai sini dulu. Jadi harus Anda lihat, portfolio Anda itu punya duit nggak? Kalau nggak closing juga ya. Oke, kebayang sampai sini? Kebayang ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, pastikan dia butuh. Nah, ya, pastikan dia butuh. Kan dia butuh. Nah, gimana cara bikin butuh? Ada yang tahu? Pastikan dia butuh. Market Anda tuh butuh gitu ya. Bukan mau ya. Mau itu nggak butuh. Ya, sekedar mau. Tapi kalau butuh udah mau. Nah, kira-kira apa? Bagaimana cara bikin dia butuh? Ada yang tahu? Yuk, ini aja. Nggak apa-apa salah teman-teman. Yuk, ketik aja. Nggak apa-apa salah. Udah pasti salah teman-teman. Ditawarin, bukan. Yo, apa yo? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, teman. Tulis aja. Udah pasti salah, teman ya. Bikin dia penasaran, bukan. Bagaimana cara dia bikin butuh? Penasaran tuh bukan butuh. Penasaran tuh oke, gitu. Riset, ciptakan, bukan. Mau saya tunjukin caranya? Mau nggak saya tunjukin? Manfaat produk, bukan. Solusi bukan. Nah, ini saya kasih bocoran. Namanya adalah pain. Nah, pain. Ceritakan kesakitannya. Manusia atau orang itu lebih cenderung sakit, lebih cenderung aware untuk memilih menghindari kesakitan daripada mendapatkan kesenangan. Pain sama gain ya. Nah, tapi rata-rata ya manusia itu memilih pain. Dia menghindari kesakitan daripada mendapatkan kesenangan. Mau nggak saya tunjukin bahwa manusia kita itu lebih memilih ini? Mau nggak saya tunjukkan bukti bahwa kita gitu ya lebih memilih ini daripada memilih ini? Pain itu kesakitan ya, kesakitan, menghindari kesakitan. Yang ini kesenangan, kalau ini kesenangan ya, kesenangan. Nah, saya tunjukin, mau nggak teman-teman? Saya tunjukin bukti bahwa manusia itu lebih cenderung memilih ini daripada memilih ini. Ini ya, catat ya. Mau teman-teman saya tunjukin? Boleh komen yuk. Udah berapa nih yang hadir? Wow, berapa 40 yuk. Ini satu baru. Mau ya. Nah, coba teman-teman pikirkan ya. Coba teman-teman ingat. Waktu SMA. Anda bikin PR itu pengen juara kelas atau takut dijewer oleh guru? waktu SMA dulu. Yang mana teman-teman? Anda waktu SMA gitu ya. Anda pengen ngerjain PR itu pengen juara kelas atau takut dimarahin guru? Atau dijawar guru? Iya, itulah teman-teman. Bener nggak? Bener. Sama jualan. Diskon 90% ya. Nah, dia beli 90% itu karena dia takut hilang diskon atau dia memang pengen beli gitu. Takut teman-teman. Nah itu ya, jadi manusia itu lebih cenderung takut ya. Nah jadi nanti teman-teman ketika Anda brainstorming atau mengingatkan masalah bahwa bahayanya kalau kamu nggak punya produk ini, itulah yang akan men-trigger kesakitan. Ketika dia tahu kesakitan itu bahwa itu berbahaya, maka dia akan butuh. Contoh ya, misal. Banyak nggak orang di luar sana itu jerawat itu biasa aja, betul nggak? Di luar sana.
Banyak banyak nggak teman-teman ibu-ibu kalau jerawatan tuh biasa aja. Nah, gimana cara bikin dia sakit, Mas? Anda kasih tahu, Bunda, zaman sekarang Bunda itu luar biasa. Apalagi di berita-berita tuh banyak tuh terjadi perselingkuhan. Emang Bunda nggak takut di kantor di ayahnya itu, soalnya di sana cantik-cantik tuh Bunda. Nah, apalagi Bunda jerawatan, nggak mau bikin cantik. Nah, kalau digituin kira-kira deg-degan nggak sih ibunya? Akhirnya beli skincare. Oh iya bener juga ya. Saya harus jadi cantik gitu ya. Kalau saya nggak cantik, wah bahaya nih suami saya. Apalagi di kantor banyak cewek cantik. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Nah kira-kira kalau digituin jadi butuh nggak? Wah saya butuh nih. Harus saya jerawat saya harus benerin tuh. Kebayang nggak teman-teman? Jadi teman-teman itu mensugesti namanya. Nanti keluar belatung nih Mbak. Nah gitu. Kalau saya bilang kayak gitu butuh nggak teman-teman? Daripada Anda bilang, Bunda nanti pakai skincare ini jerawatan. Pakai skincare ini jadi cantik. Ah, itu biasa. Pakai skincare ini glowing. Itu biasa. Semua skincare ngomong gitu. Tapi kalau Anda bilang kayak gini, wah Bunda hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Apa namanya di kantor cewek-cewek cantik. Wah langsung tuh dia. Kebayang teman-teman sampai sini? Nah gitu cara bikin dia butuh ya. Oke, ada pertanyaan? Yuk, sebelum saya kasih yang dua lagi. Ada pertanyaan nggak? Udah kebayang ya? Kebayang ya? Jadi pastikan dia butuh ya, bukan mau. Kalau mau dia nggak closing ya. Ketiga adalah bikin percaya. Nah, bikin percaya ya. Mas, gimana cara cepat biar kita membuat dia takut? Jangan takut-takutin langsung ya. Nanti dia pelari ya. Ini aja dulu, biasa aja dulu gitu ya. Ya intinya sih sebenarnya niat kita pengen dia itu pakai skincare ini biar suaminya itu tambah sayang. Udah gitu ya. Oke, yang kedua adalah bikin percaya. Nah, gimana cara bikin dia percaya? Ada yang tahu? Harus bikin percaya. Dia udah butuh, tapi dia nggak percaya sama Anda. Kira-kira bakal beli nggak? Iya, enggak lah. Betul. Nah, Anda harus butuh social proof ya. Social proof itu bisa testimoni ya. Bisa apa kata teman ya, ya. Apa kata artis ya, macam-macam ya. Kenapa, Mas? Karena Anda sebagai penjual tidak akan bisa membuat si pembeli percaya. Nggak ada sejarahnya pembeli itu akan percaya sama penjual, teman-teman. Nggak ada sejarahnya ya. Nggak ada, teman-teman. Contoh, wah Pak ini keren. Kira-kira Anda akan dipercaya nggak? Ya enggak lah. Anda kan penjualnya. Pasti akan bilang produk Anda keren kan? Benar nggak, teman-teman? Tapi kalau temennya yang bilang, wah ini beli aja. Keren banget. Bagus ini Mbak. Katanya. Kira-kira bakal beli nggak nih? Iya. Kebayang sampai sini teman-teman. Jadi Anda butuh pihak ketiga ya. Anda nggak bisa bilang Anda itu keren, produk Anda bagus ya. Nggak bisa, Anda butuh ini. Nah yang bagusnya gimana Mas? Kalau Anda bisa bilang kayak gini, keren nih. Wah Bapak jangan percaya saya dulu ya. Lihat kesaksian yang sudah membeli produk kami. Nah itu keren tuh teman-teman. Kalau Anda bilang, wah ini bagus Pak. Wah, Anda, wah iyalah produk Anda gitu. Kebayang teman-teman sampai sini? Kebayang ya. Oke, jadi saya mau tunjukin bahwa kita itu butuh social proof ya. Mau nggak teman-teman saya tunjukin bukti bahwa manusia ini ya dia butuh social proof seperti testimoni, apa kata teman dan artis. Mau tunjukin? Mau nggak? Boleh komen yuk. Mau. Oke ya, baik. Oke, saya mau tanya. Pernah nonton Mr. Bean? Mr. Bean, Mr. Bean. Mr. Bean tahu kan? Mr. Bean yang lucu itu tuh. Pernah ya? Oke. Nah, ketika dia ngelawak, Anda ketawa kan? Betul nggak? Betul ya? Oke, saya mau tanya. Kenapa Anda ketawa? Kan ketika dia ngelucu, Anda ketawa. Nah, saya mau tanya.
Kenapa Anda ketawa? Kenapa yuk? Karena dia ngelucu. Oke, apalagi yuk? Enggak. Wah, karena lucu? Enggak. Anda ketawa itu bukan karena dia lucu. Mau tahu nggak tuh kenapa? Karena ada yang ketawa. Betul nggak? Tahu Mr. Bin? Bener nggak? Coba teman-teman bayangkan. Yakin nggak? Bener nggak kata Mas Andri ini? Anda ketawa itu karena ada orang ketawa. Anda ikut ketawa. Bener? Kan Mr. Bin, oh Anda ikut ketawa. Karena ada ketawa. Itulah kenapa kalau teman bisa lihat ya di Trans 7 yang UPG dulu ya. Atau yang lapor Pak. Betul ya? Kenapa ada orang yang ketawa ketika ada itu? Itu social proof teman-teman. Betul. Agar kenapa Anda ikut ketawa. Kebayang sampai sini teman-teman? Nah itu ya. Kebayang ya sampai sini ya. Jadi memang kayak gitu. Social proof itu penting teman-teman. Nah itulah kenapa kita ini kayak gitu. Ini kalau teman belajar yang copywriting kemarin itu kan ada 3 otak kan, 3 lapisan otak. Nah lapisan otak itu reptil namanya. Reptil itulah yang melihat social proof. Oke, gitu ya. Oke, lanjut ya. Mas, hasil uji apakah termasuk social proof? Hasil uji, ya betul, Mas Bayu, betul. Hasil uji penelitian jurnal itu social proof, betul. Ya, apa kata orang di luar produk kita ya, gitu ya. Oke ya. Nah, tapi harus divalidasi, tetap harus divalidasi ya. Nah, itu sayangnya kalau kita ini di Indonesia ini kebanyakan nggak validasi gitu ya. Nah, itulah kenapa ya macam-macam lah ya, namanya sosial media ya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian scarcity. Nah, ini yang terakhir ya, atau urgensi. Nah, itu Anda bikin terbatas. Nah, bahasa Indonesia aja ya. Terbatas. Nah, kalau dia nggak terbatas, produk Anda nggak terbatas, dia nanti aja ya, atau scarcity ya. Misal, contoh, halo Pak, ini harganya 10.000, siap. Masih banyak Mas, masih. Kira-kira bakal beli nggak? Beda kalau kayak gini. Halo Pak, ini harganya 10.000 udah di diskon. Tapi tinggal 10 lagi Pak. Kira-kira dia bakal, wah ini air diamankan nih. Nah, dia urgensi ya. Jadi pastikan produk Anda terbatas ya, bikin persepsi terbatas ya. Nah, closing itu harus empat-empatnya, nggak boleh satu-satu. Contoh, dia udah butuh, dia udah percaya, dan Anda sudah bikin terbatas, tapi dia nggak punya uang. Kira-kira closing nggak teman-teman? Dia udah butuh nih, dia udah percaya, teman-teman sudah bikin terbatas, tapi dia nggak punya uang. Kira-kira closing nggak? Enggak. Nah sama, dia punya uang, ya dia udah percaya, udah dibikin terbatas, tapi dia nggak butuh. Kira-kira closing nggak? Enggak ya. Dia punya uang, dia butuh, udah terbatas, tapi dia nggak percaya sama Anda. Closing nggak? Enggak ya. Anda punya person udah punya uang, dia butuh, udah percaya, tapi masih banyak. Kira-kira closing nggak? Enggak. Jadi harus empat-empatnya. Kebayang teman-teman sampai sini? Nah, di teknik closing itu harus empat-empatnya ya. Jadi Anda di teknik closing itu harus empat-empatnya. Nah, yang paling banyak tuh di sini social proof sama urgensi ya. Oke. Nah, kalau ini di iklan ya. Kalau ini tuh kalau di digital itu di iklan ya. Nah, kalau di sini ini CS. Ini bisa di landing page, bisa di CS ya. Nah, inilah teman-teman kepintaran, kepiawaian CS untuk closing. Oke ya. Mas, apakah harus urut 1, 2, 3, 4? Enggak. Kalau sepengalaman saya ya, memang saya urutin. Kalau saya ya, kalau nggak diurutin itu fleksibel aja ya, nggak harus ini. Jadi kan ketika teman ngobrol sama customer kan tahu ya temperatur market teman-teman seperti apa gitu. Jadi fleksibel aja Mas, sebenarnya fleksibel aja ya. Nggak harus berurutan, nggak fleksibel aja. Contoh, saya kan lagi
contoh ya, sekarang kan eh, gimana ya saya nunjukinnya ya. Eh, teknik closing teknik closing di HP ini nih saya enggak saya bikin di ini ya di Word ya. Nih kalau teman-teman lihat ya teknik closing yang teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan nggak ya? Nah ini teman-teman kelihatan nggak? Nah ini teman-teman kalau teman bisa lihat saya kan besok workshop ya. Oh nggak kelihatan ya. Nah workshop ya. Ini kita bikin teknik closing bener nih sampai full teman-teman. Besok itu full banget ya. Workshop di Palembang, workshop apa namanya, ya, nggak kelihatan ya, nanti saya kasih aja ya contoh, salah satu contoh aja ya. Saya ada produk herbal sama ini ya apa namanya kelas bukan kelas, workshop MetaEd. Jadi saya lagi buka workshop MetaEd di Palembang, jadi kita tampil di Palembang, teknik closingnya pakai ini. Nah gitu ya, ini memang kita di sini ya. Coba saya lihat ya, ada nggak ya? Coba ya, saya tunjukin ini ya, gas. Coba ya, sebentar ya, saya liatin ini ya, teknik closingnya. Oh, nggak ada ya. Oh, di sini. Sorry. Saya tunjukin ya. Ada di sini. Ntar ya. Data. Nah, ini dia ya. Nah, ini teman-teman ya, ini ya. Jadi, oke, saya tunjukin ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. Jadi, ketika WA masuk ya, boleh sebutkan. Nah, ini saya bilang, Assalamualaikum Kak, berikut info workshop meta. Ini iklannya, saya tunjukin iklannya dulu ya. Ini saya lagi jualan 2 produk yang saya jualan. Saya jualan herbal 1 ya. Untuk sakit pinggang. Ini saya matiin, kalau malam saya matiin ya. Ini ada herbal nih. Ini herbal. Jadi kita jual herbal nih, teman bisa lihat ya. Nah ini saya matiin, kampanye lagi saya matiin. Maksimal. Oh ya, nih teman-teman ya. Nih, nah ini. Jadi saya dapat 200 prospek ya. Nih 200 prospek dengan biaya iklan. Ini lumayan mahal nih ya, teman-teman. Ini lagi saya mau setting ya agar nanti apa namanya kita benerin gitu ya. Nah ini iklannya ya. Oke. Nah ini teknik closingnya ya. Oke. Nah ini teman-teman. Nah ini yang teknik closing untuk workshop Palembang. Nih teman bisa lihat ya. Ini murah banget ya workshop Palembang nih. 5.000, 10.000 nih teman-teman ya. Jadi kita iklannya murah banget ya. Nih sampai apa namanya konversinya bisa 5.000-an ya. Jadi murah banget. Jadi kalau 5.000 itu di iklannya ya teman-teman ya. Kalau di ini 5.000 itu di iklannya ya. Oke, bentar ya saya foto dulu ya. Oke. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ada 275 leads yang masuk ya di apa namanya di WA kita, closing teman-teman. Closingnya gede banget, itulah full Palembang ini full ya. Jadi workshop saya itu full ya. Nah, mau nggak saya tunjukin teknik closingnya? Jadi 274 ini masuk ke WA kita, masuk WA kita ya. Teman bisa lihat murah kan? Cuma 4.000, 5.000 per WA. Ini saya udah nggak bisa 1.400.000 dan closing lebih dari 25 ya. Mau teman-teman saya tunjukin? Oke ya. Nah, ini teman-teman, nih saya tunjukin. Nah, ini nih. Nah, jadi ketika masuk ya, halo. Nah, saya social proof dulu. Assalamualaikum. Nah, ini social proof. Nah, kemudian baru saya kasih apa namanya materinya. Ini ya benefit dan sebagainya, pain-nya ya. Nah, baru kemudian saya kasih gambar testimoni, ya testimoni untuk social proof. Nah, biaya belajar segini. Nah, ini teman bisa lihat nih, ada urgensinya. Saya batasi 25 juta. Memang saya batasi sebenarnya, soalnya kalau udah ngeludak susah, repot saya ngajarinnya. Jadi saya 25 ya, 4 fasilitator. Nah, ini teman, ini urgensinya. Kebayang teman-teman sampai sini? Nah, ini DP. Jadi saya kasih DP dulu 100.000, nanti bayarnya di situ. Oke, kebayang teman-teman sampai sini?
Nah, ini dibuat tuh skripnya. Jadi nanti dia ini ya. Oke, gitu teman-teman. Oke, baik. Ada pertanyaan yuk. Silakan yuk. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Siap. Mas, kalau review short content dia apakah bisa juga bisa, Mas, bisa. Review itu harus dari orang luar ya, bukan dari kitanya ya. Kalau kita yang nge-review itu namanya proof, ya Mas ya. Jadi kalau kita sendiri yang nge-review itu proof. Tapi kalau orang luar nge-review itu namanya social proof ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah paham membuat rumput closing, ya, Mas maaf hadir. Oh, siap, nggak apa-apa, Mas Amrin ya. Oke, ketika teman sudah tahu paham part closing, udah bikin skripnya. Ini nanti saya tunjukin sebenarnya ya. Oke, yuk. Nah, saya kasih 7 teknik closing. Oke, kita setengah jam lagi ya. Pertama, jawabannya harus iya. Nah, nggak boleh nggak iya. Contoh, yuk, biar teman kebayang. Nah, katakanlah Anda yang beli. Anda yang beli ya, misal Anda beli. Oke, misalnya Anda beli gitu ya. Nah, lalu saya CS-nya. Saya bilang kayak gini, Kak, jadi beli nggak? Jawaban Anda apa? Kak, jadi beli nggak? Jawaban Anda apa? Tidak. Iya, pasti nggak. Tidak, teman. Nah, jadi jawabannya harus iya. Gimana cara bikin iya? Kayak gini. Halo Kak, paketnya udah disiapin. Kakak mau transfer pagi atau sore? Kira-kira Anda jawab apa? Kak, ini paketnya ada dua paket. Kakak mau paket yang small atau medium? Iya dan iya kan? Kakak mau kakak mau pakai transfer atau carries? Iya dan iya. Kak, mau pakai Gen T atau Gen E? Iya dan iya. Kebayang teman-teman sampai sini? Nah, gimana cara bikin iya dan iya? Bikinlah pilihan berganda. Kebayang teman-teman? Nah, jadi jangan nanya, halo Kak, jadi beli nggak? Enggak, pasti dia bilang. Anda harus bikin pilihan ganda. Gimana caranya? Halo Kak, mau yang segar atau yang dingin? Pasti jawabannya segar, pasti jawabannya dingin. Segar sama dingin tuh sama nggak? Segar sama dingin tuh sama nggak? Sama kan? Gitu ya. Jadi gimana cara membuat si customer Anda jawab iya? Ada pilihan berganda ya. Oke, lanjut yuk. Yang kedua adalah ajak ke masa depan. Nah, nanti seolah-olah dia udah beli produknya. Misal, wah Kak ini kalau dia beli skincare gitu ya, tapi dia belum beli. Nah, gimana caranya? Ya gini caranya ya. Halo Kak, ini ketika kakak sudah pakai skincare, nanti pas pulang, nah ini jangan lupa dipakai pembersihnya dulu Kak. Nah, sudah dipakai, baru pakai toner dulu. Nah, kan dia belum pulang, belum beli, tapi Anda sudah kasih tahu masa depan. Nah, setelah itu nanti ya dibilas ditotok aja. Nah, nanti baru pakai krim malam. Nah, kalau malam tidur udah kayak gitu Kak. Insya Allah nanti besok udah seger. Nah, padahal dia belum beli ya. Jadi ibarat dia itu sudah mikirkan masa depan ya. Jadi ajak dia ke masa depan. Oke, kebayang teman-teman sampai sini? Kebayang ya? Oke, lanjut. Akhiri dengan pertanyaan. Nah, ini kuncinya. Yang nanya yang menang. Nah, jadi pastikan yang nanya itu yang menang. Nah, siapa itu? Anda. Anda sebagai CS, Anda harus akhiri dengan pertanyaan. Misal, contoh ada customer Anda nanya, Kak ini berapa harganya? 100.000 Kak. Oke, kira-kira dia pergi nggak kalau Anda bilang kayak gitu aja? Pergi nggak teman-teman? Misalnya, Kak berapa harganya? 100.000 Kak. Nah, kira-kira dia pergi nggak kalau Anda gituin? Kabur ya pastilah. Nah, coba bandingkan dengan ini. Saya ganti bahasanya ya. Kak, berapa harganya? Oh, Kak, harganya 150. Nah, sekarang ada lagi diskon jadi 100.000. Kakak mau ambil kakak mau ambil sekarang atau jam 2? Nah, spesial jam 2 nanti ada bonusnya. Contoh lagi. Kak, ini berapa harganya? Oh, Kak, ini harganya 150. Nah, sekarang ada lagi diskon 100.000. Kakak mau ambil diskonnya? Kebayang teman-teman sama sini?
Akhiri dengan pertanyaan ya. Diberi pilihan harga bisa. Contoh, Kak ini berapa harganya? 90.000. Kakak dapat satu. Nah, kira-kira dia beli nggak teman-teman? Enggak ya. Caranya gimana? Kak berapa? Oh ini kalau kakak beli satu itu 90.000. Nah kalau kakak beli dua itu 150. Kakak mau ambil satu atau dua? Kalau dua sih lebih hemat sih kak. Oke, kebayang teman-teman selesai. Akhiri dengan pertanyaan ya, yang nanya yang menang ya. Mas diberi kabar besok harga naik, boleh, boleh ya. Mas kalau diskon nggak apa-apa, ya. Yang penting Anda harus untung, Anda harus profit ya. Contoh saya jualan herbal, ini kalau teman ini nggak bisa saya tunjukin ya herbalnya ya, soalnya apa namanya rahasia perusahaan ya teman-teman ya. Nanti dicontek lagi ya. Apa namanya? Nah, itu jadi kita bikin 3 skrip. Hari pertama harga normal. Oke, hari kedua kita gratis ongkir. Yang ketiga kita kasih diskon. Kebayang teman-teman terus ini. Jadi hari pertama biasa harga normal. Hari kedua kita kasih gratis ongkir. Yang ketiga diskon. Yang penting untung. Kebayang teman-teman. Kita nggak bikin reseller, kita nggak bikin distributor ya. Karena kalau kita bikin itu nanti perang harga. Itulah kenapa saya udah pengalaman ya jualan pakai distributor, reseller gitu ya. Ada aja orang yang ngancurin harga. Apa yang terjadi? Susahnya kita ya sebagai brand owner. Nah dari sana saya nggak mau lagi bikin distributor sama reseller. Jadi saya jual langsung teman-teman. Nah ini contohnya ya. Nih teman bisa lihat ya. Jual langsung gitu ya. Oke. Nah ini teman-teman. Nih saya tunjukin aja ya, dikit ya. Nah ini teman-teman, ini jualan saya nih. Nah gitu ya, nih sakit nyeri sendi ya. Oke gitu ya, dikit aja. Oke gitu ya teman-teman, intinya untung ya. Oke lanjut ya, ada pertanyaan. Bang ulangi step 3. Yang mana? Ini akhir yang pertanyaan. Mas kalau kita dekat diskon tapi harus review positif itu gimana? Tapi harus kasih review positif itu. Oh boleh Mas Bayu, boleh. Tapi biasanya Mas orang mau ngasih testimoni itu ada sesuatu yang gratis ya. Tapi dicoba aja dulu ya Mas ya. Voucher biasanya dikasih voucher Kak. Kalau Kakak kasih video testimoni kita kasih voucher Kak. Nah gitu tuh. Gitu ya. Oke ya. Nah ini udah catat belum? Udah catat belum? Udah catat. Mas saya ini ngiklan, pesan udah masuk, tapi nggak tahu closingnya. Haha. Oh iya, itulah closingnya ya. Nanti saya kasih contoh closingan, mau nggak? Nah ini nih, download aja. Nih, ini saya jualan ini jualan madu kali ini. Nggak ada yang tahu kan, saya jualan produk fisik kan? Iya, di luar sana itu taunya Mas Andi itu jualan produk digital gitu ya. Workshop gitu ya. Nggak ada yang tahu saya itu jualan produk fisik. Ya memang saya nggak mau bocorin. Kalau saya bocorin bahaya. Nanti dicontek kompetitor ya. Kebayang deh teman. Yang tahu tuh hanya Anda aja. Di luar sana tuh nggak ada yang tahu. Saya jualan produk fisik. Nah ini contoh saya mau jualan baju anak. Nah nggak ada tahu kan? Nanti insya Allah ya, insya Allah saya jualan baju anak. Ini lagi disiapin. Ini lagi ke konveksi. Nah nanti desain ya profil 15.000, 20.000 nanti kita jual ke Shopee biar cepet ya. Nah nanti kita ini ya. Nanti saya ya spill dikit lah gitu ya. Mas cara ngatur iklan di FB minimal saldo berapa? Kalau minimal saldo itu $1 Mas. $1 itu kalau sekarang itu udah 16.000. Kalau tadi 16.700 Mas ya minimal ya. 17.000 ya 20.000 lah Mas ya. Oke lanjut ya. Oke kita 15 menit lagi. Oke kemudian yang selanjutnya adalah beri pujian tulus. Nah ya beri aja pujian tulus. Oke terima kasih Kak saya selalu ya gitu aja ya. Pakai emoji kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Ya pakai emoji dan macam-macam ya. Pokoknya lengkap ya. Pull up chat download di mana? Oh nanti saya masukin ke member area aja ya. Kemudian ya pokoknya tulus aja ya, jangan lebay. Jangan lebay itu misalnya Anda jualan baju, wow kakak kalau pakai baju ini kayak Sarini ya. Nah, padahal misalnya dia hitam gitu ya, nggak kayak Sarini. Wah, Mas ini nih apa namanya bohong nih. Nah, gitu ya. Jangan ya, harus ini ya tulus ya. Oke, lanjut.
Scarcity. Nah, buat persepsi langka, terbatas jumlahnya ya. Kalau Anda nggak bikin scarcity, maka dia akan nanti-nanti aja ya. Mau nggak teman-teman saya tunjukin contoh membuat persepsi scarcity ya. Bukan bohong teman-teman ya. Kalau Anda bohong nggak boleh, dosa ya. Mau teman-teman saya tunjukin? Oke, contoh ya. Misal katakanlah Anda punya produk madu misalnya. Nah, bisa contoh jual madu nih, contoh ya. Nah, ini contoh madu ya. Nah, ini contoh. Contoh ya, contoh madu ya. Oke. Katakanlah Anda nitip ke warung, katakanlah warung ya. Katakanlah Anda punya 100 madu ya ke warung. Nah, gimana caranya Anda membuat persepsi orang itu kalau ngelihat produk Anda itu udah langka, terbatas gitu. Gimana caranya? Ada yang tahu? Gimana caranya membuat produk Anda itu terbatas gitu. Padahal banyak, masih ratusan. Mau saya tunjukin caranya? Mau nggak saya tunjukin? Anda harus bikin persepsi ya, bukan bohong ya. Bohong dosa ya. Oke ya, contohnya kayak gini. Caranya kayak gini. Tinggal 2 botol, bohong. Tinggal 2 botol bohong. Kan 100 tadi. Ya. Anda boleh bohong ya, dosa ya. Oke, ingat, bisnis itu hanya jalan ya. Oke, yuk. Caranya bikinnya kayak gini. Anda bikin tatakan 10. 10, tahu kan tatakan 10 ya? Oke. Di tatakan itu Anda taruh 3 aja, 7 kosongin aja. Kosongin aja. Jadi Anda bikin 10 tatakan naruh gitu ya. Yang Anda isi itu 3, 7 Anda kosongin. Taruh di sebelah kasir. Pertanyaan teman-teman, ketika orang lihat itu, persepsinya laris nggak teman-teman? Madu Anda itu. Jadi ada 10 tatakan, Anda taruh 3 botol di sana. 7 sengaja Anda kosongin. Kira-kira persepsi orang lihat itu laris nggak teman-teman? Laku, betul. Nah, pertanyaan adalah, bohong nggak Anda? Bohong nggak Anda? Iya atau tidak? Tidak, itu persepsi dia. Kebayang teman-teman sampai sini? Itulah cara membuat persepsi. Tahu rumus persepsi? Tahu nggak rumus persepsi? Persepsi, ya Anda harus pinter-pinter ya bikin persepsi ya. Persepsi itu bukan bohong ya, itu kata orang. Anda nggak bilang gitu ya. Mau saya kasih rumus persepsi. Kalau Anda jago persepsi, Anda pasti subscriber atau Anda udah jadi artis tuh. Oh, artis itu jago-jago persepsi teman-teman. Mau tunjukin? Boleh komen ya? Mau. Oh, ada 100 tuh ya. Oke ya, ini saya tunjukin ya. Ini kalau teman baca buku namanya apa ya? Dale Carnegie. Ya, apa saya lupa ya. Nah, di situ bukunya ya. Rumusnya adalah show but don't tell. Nah, kalian teman-teman, inilah rumus persepsi. Tunjukkan tapi jangan kasih tahu. Contoh, mau saya contoh tunjukkan tapi jangan kasih tahu. Nah ya, personality plus ya, betul, kalau salah saya lupa bukunya. Mau saya tunjukin show but don't tell. Mau nggak teman-teman saya tunjukin show, tunjukkan tapi jangan kasih tahu. Mau? Contoh, misal caranya mudah. Misal gini, ada mobil Ferrari di sana ya. Anda duduk aja, bisa duduk Ferrari ya. Anda numpang gitu, duduk aja. Di foto track. Oke, lalu Anda upload ke sosial media. Anda update lah sosial media. Udah gitu aja. Kira-kira persepsi orang ngelihat Anda duduk di Ferrari, Anda cuma bilang kira-kira persepsinya itu milik Anda, Ferrari itu iya atau bukan? Iya kan? Nah, pertanyaannya, kalaupun itu bukan punya Anda bohong nggak? Enggak, itu persepsi dia aja. Kali kembali sama sini. Yang bohong itu kalau kayak gini, Anda sudah foto, lalu Anda bilang, alhamdulillah ya dapat Ferrari, itulah bohong. Kebayang sama sini? Nah, itulah show but don't tell.
Ya kebayang ya, kebayang. Itulah ya contoh nanti malam ini update satu saja. Alhamdulillah ya, udah titik. Kan orang apa mas, apa mas? Masya Allah itu aja update satu saja. Masya Allah, udah titik. Orang kan persepsinya apa kan? Aduh mas, kenapa mas? Kebayang teman? Oke oke. Nah, daging nggak teman-teman? Daging ya. Nah ini pokoknya Anda member Zoom daging itu dikasih ilmu daging ya. Kalau di luar sana tuh nggak tahu ya. Pokoknya saya kasih ilmu daging ya. Bayang ya? Kebayang ya. Mas, kalau bisa stok terbatas tapi nggak bilang terbatas, boleh. Boleh, nggak apa-apa mas. Kan 1000 itu banyak atau dikit? 1000 itu banyak atau dikit? 1000 itu banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak, dikit. Nah, ini nggak jelas 1000 ini teman-teman ya. 1000 dibandingkan 100.000 banyak nggak? Dibandingkan 100.000 banyak atau dikit? Iya betul. Banyak betul ya. Nah dibandingkan 100 jadi dikit kan? Nah itulah persepsi teman. Mahal sama murah itu persepsi ya. Wah mahal banget itu persepsi. Wah murah banget persepsi ya dia nggak tahu value dan sebagainya ya jadi 1000 tadi jadi kalau Anda bilang terbatas aman teman-teman kenapa iya saya terbatas kok 1000 kan banyak mas 1000 dibanding 100.000 banyak dikit kan oke kemana teman-teman sampai sini oke tahu ya udah kebayang ya Mas, gimana cara jadi kalimat kan orang biasanya main kalimat, iya ini aja, oh ini terbatas ya, saya kurang tahu, bisa jadi besok udah habis, bisa jadi besok habis, kan bisa jadi, kan ada bilang bisa jadi ya. Oke, kebayang teman-teman, pro digital, misalnya apa pro digital? Oh besok bisa jadi kami nggak jual lagi, gitu tuh ya, kan bisa jadi kan, Anda nggak jadi bisa jadi ya. Oke, kebayang teman-teman ya. Kebayang. Oke, yuk lanjut ya, lanjut. Nah, besok harga naik. Nah, tapi kalau besok tiba-tiba naik, tiba-tiba Anda nggak naik, Anda bohong. Oke, hati-hati ya Mas Dwi ya. Mas Dwi ya. Besok harga naik, tiba-tiba besok Anda nggak naik, itu bohong ya, hati-hati ya. Oke, lanjut ya. Yuk. Urgensi, buatlah persepsi terbatas waktu. Nah, Anda juga harus bikin ya. Oh, 12-12. Itulah kenapa kalau di Shopee, di Tokopedia, atau di Marketplace gitu ya. Anda buat persepsi terbatas ya. Mas, kalau yang gratis gimana? Bisa? Oh, buruan akses sekarang sebelum ada harganya. Sebelum harga ya. Sebelum gratisnya Pak berakhir ya. Oke, yang terakhir adalah ini teman-teman, greedy. Nah, bikinlah serakah. Nah, ya manusia itu diciptakan serakah. Mau nggak teman saya tunjukin bahwa kita itu diciptakan serakah? Iya, memang default kita itu serakah, teman-teman. Itulah kenapa di agama dijelaskan kalau mikir pakai logika ya, jangan pakai emosi ya. Nah, serakah itu emosi. Nah, kabar baiknya adalah manusia bertindak itu karena emosi ya. Nah, itu ya. Nah, itulah kenapa di agama dijelasin pakai logika ya. Default itu kita serakah. Iya betul. Default kita itu serakah. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 mau ketiga, dikasih 3 mau 4 dan seterusnya nggak selesai. Betul teman-teman? Betul nggak? Coba yuk ngaku aja. Dikasih 1 mau 2, dikasih 2 masih 3, dikasih 4 masih 5, terus memang kayak gitu teman-teman. Itulah kenapa orang-orang marketer ya itu biasanya menggunakan bonus. Nah, karena dia udah tahu ya, bonus itu menggairahkan otak mamalianya. Oke, kemana teman sampai sini? Kebayang, udah kebayang ya? Siap. Oke, nah selanjutnya barulah Anda bikin skripnya. Nih, ini contoh teman-teman skripnya ya. Ini saya kasih contoh aja buat teman-teman. Ini ya contoh. Hari pertama. Ini ada 5. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya. Siap Kak, silakan transfer ke sini. Bonus gratis hari ini. Kira-kira dia bakal transfer nggak teman-teman? Iya atau tidak? Hari pertama. Dia bakal transfer nggak?
Bakal transfer? Yes, belum tentu. Ya, hari kedua. Halo Kak, sudah transfer? Ya iya belum lah. Ya selamat Kak, selain Kakak dapat gratis ongkir, Kakak mendapatkan bonus food rempah gratis. Kira-kira peluang dia transfer ada nggak teman-teman? Jadi bisnis itu hanya bicara peluang teman-teman ya. Meningkatkan conversion. Itulah kalau teman pernah dengar conversion ya. Oke, bisa jadi iya meningkat ya. Oke, katakan dia nggak transfer hari ketiga. Assalamualaikum Kak, saya selalu spesial Kak. Selain Kakak dapat gratis ongkir, dapat pouch rempah gratis dan dapat potongan 20.000 rupiah. Mau saya siapkan kira-kira makin besar nggak peluang untuk dia transfer? Peluangnya? Iya, semakin besar. Katakanlah dia nggak transfer, kita kasih lagi urgensi terakhir. Assalamualaikum Kak, selamat ini terakhir Kak, paket udah disiapin. Mau dikirim siang atau sore Kak? Oke ya, nah terakhir kalau dia nggak beli nggak apa-apa, buatlah perpisahan yang menyenangkan. Bisa jadi dia akan membeli minggu depan, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Kita nggak pernah tahu. Kasihlah perpisahan yang menyenangkan. Ya ibarat mantan teman-teman. Assalamualaikum Kak, maaf invoice sudah hangus. Terima kasih atas waktunya. Berikut panduan gratis manfaat Badu. Wow, saya nggak beli tapi dikasih gratis. Wah, nanti kapan-kapan saya akan kembali lagi ke dia. Ya. Oke ya, nanti saya kasih. Nah ini cara ngirimnya. Cara kirim kapan? Ini jam 9, jam 10 customer baru. Nah jadi kalau customer baru nggak apa-apa. Customer lama yang sudah pull up 2, 3 teman-teman itu nggak boleh pagi. Jangan ya, pagi itu orang lagi sibuk-sibuknya. Anda kirim skrip tadi itu jam 12 sampai jam 13. Jam 12 sampai jam 1 itu waktu makan, dan ini jam waktu orang lagi istirahat pulang kerja. Nah ini pas banget waktunya. Closing teman-teman, saya closing rate paling tinggi itu di sini. Guys, closing rate paling tinggi itu sore. Itulah kalau teman-teman bisa lihat, kok Mas Andri ngeblastnya itu sore terus. Iya, karena closing rate kita paling tinggi itu di sini. Gitu ya. Mas kalau closing bisa nggak pakai strip itu? Bisa. Ini teknik closing dipakai semua bisnis, teman-teman. Perlu fisik, perlu digital, semuanya ya. Oke, baik, cukup seperti itu caranya. Nanti saya kasih skripnya, nanti tinggal edit aja. Intinya teman-teman, ingatlah 4 rumus closing ini. Pertama, prospek harus punya uang, berarti target market harus benar, berarti di iklan Anda. Yang kedua, pastikan dia butuh ya. Kesakitan ya, Anda harus pikirkan kesakitannya. Yang ketiga adalah bikin dia percaya. Dan terakhir ada terbatas. Oke, baik, mungkin seperti itu untuk Zoom malam ini. Ada pertanyaan? Ya mungkin kita cukup aja ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Besok saya ngisi workshop. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau tanya dulu gimana teman-teman materi malam ini. Dahsyat, luar biasa, keren, daging. Daging. Oke, semoga membantu ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto dulu yuk seperti biasa. Ada yang belum dapat fotonya tadi. Yuk, hidupkan kameranya. Oke, nanti siap-siap. Nanti kita akan buka ya affiliate Zoom daging. Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan dirinya. Insya Allah di Senin. Jadi nanti kita akan kunci banyak prospek di luar sana. Nanti saya latih ya teman-teman. Dia bercepet. Nanti bisa dapat ngasilin ya. Oke, baik. Kasih jempolnya siap. 1, 2, 3. Oke, lanjut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman berplos untuk kita semua. Sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.